Waduh, ondel-ondel Cimug habis ngaji malah bikin heboh sekampung. Gegara denger wacana program vasektomi dapat bansos, dia langsung angkat tangan, minta pendapat ulama. Tapi ulama yang didatengin itu, dokter juga. Lah, gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama kita di channel penuh tawa, cerita unik, dan kisah gokil dari dunia perondel-ondelan. Jangan lupa klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita lucu dan menyentuh dari si ondel-ondel Cimug. Yuk, kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa tulis juga ya, kalian nonton dari daerah mana nih? Hari itu suasana kampung Cempaka Duren memang lagi adem-ademnya. Awan menggantung manja di langit, angin sepel-sepel ngebelai pohon jambu depan pos ronda, dan suara ayam tetangga yang selalu gak ngerti waktu, masih berkotek padahal matahari udah nongol dari tadi. Di antara keheningan itulah, tampak sosok yang sudah gak asing lagi bagi warga sekitar, ondel-ondel Cimug. Badannya gede, gerakannya lincah walau kadang gemeteran kalau kebanyakan minum es cincau, dan suara ketawanya yang khas selalu jadi penghibur warga kampung yang sedang suntuk mikirin cicilan. Pagi itu, si Cimug duduk santai di pos ronda. Dia lagi nyemil kerupuk jangek sisa semalam sambil dengerin siaran dari toa masjid yang biasa diputerin berita kampung. Di sebelahnya, ada tape recorder butut yang muterin kaset lawas lagu dangdut koplo religi. Sambil ngegoyang-goyangin badannya ke kanan kiri, Cimug asyik aja sendiri. Tapi, kesantaiannya langsung buyar pas suara takmir masjid ngebacain berita dari koran. Suara khas Pak Umar yang serak-serak basah terdengar dari toa. Wacana gubernur, warga yang mengikuti program vasektomi akan mendapatkan bantuan sosial langsung tunai. Braa. Cimug yang baru aja ngunyah kerupuk langsung keselek. Dia batuk-batuk, kerupuknya berserakan di lantai pos ronda. Matanya melotot, kupingnya berdiri tegak kayak antena TV zaman dulu. Apa? Vasektomi dapat bansos? Ini apa maksudnya? Gawat! Teriak Cimug sambil berdiri terburu-buru, kayak habis denger berita kiamat. Tapi tunggu dulu, Cimug belum paham sepenuhnya apa itu vasektomi. Dalam pikirannya yang lugunan polos, kata vasektomi terdengar kayak nama alat musik modern. Apa itu kayak biola elektrik? Atau jenis baru dari suling digital? Gumamnya sambil menggaruk-garuk kepala yang ditutupi topeng ondel-ondel khas Betawi itu. Tapi makin dipikir, makin gak masuk akal. Masa alat musik bisa dapat bansos? Jangan-jangan ini jebakan Batman. Pikirnya sambil merapikan bajunya yang belang-belang kayak taplak meja. Karena penasaran, dia langsung manggil teman nongkrongnya yang lagi main catur di pos ronda, si Udin Garing. Din, lo denger gak tuh barusan? Kata Pak Umar dari Toa, yang ikut vasektomi dapat bansos. Udin Garing yang dari tadi fokus ngatur bidak malah jawab santai. Oh iya, Gug. Itu program baru, katanya buat ngurangin angka kelahiran. Tapi Cimug malah makin bingung. Ngurangin angka kelahiran? Maksudnya anak-anak gak boleh lahir lagi? Lah kalau gitu, siapa yang nanti nerusin jadi ondel-ondel? Masa iya gue harus joget sendiri terus sampai tua? Wajah Cimug makin panik. Gue harus cari tahu ini lebih dalam, katanya dalam hati. Dengan langkah cepat, dia ambil sepedanya yang penuh stiker, lalu goes ke rumah Pak Ustaz Asror, satu-satunya orang di kampung yang selain ngajar ngaji, juga punya gelar dokter umum. Jalanan kampung dilewati dengan semangat. Cimug bahkan sempat nyelipin dialog lucu sambil ngelambai ke tukang sayur. Bu Yati, hati-hati ya. Nanti kalau vasektomi massal beneran, gak ada yang beliin sawi loh. Sepanjang perjalanan, pikirannya campur aduk. Di satu sisi dia mikir, kalau vasektomi itu bener bikin mandul, berarti itu udah ngelawan fitrah manusia. Dong? Soalnya, dari kecil Cimug selalu diajarin bahwa anak adalah rezeki dari Allah. Masa iya rezeki itu mau dimatiin sebelum dateng? Tapi di sisi lain, dia juga mikir realistis. Kalau anak kebanyakan dan gak diurus, yang susah juga keluarga sendiri. Tapi tetap aja, rasa gak tenangnya bikin napasnya ngos-ngosan. Belum lagi sepedanya banyak kempes satu, jadi dia jalan sambil berdiri terus, nahan ngilu di pantat. Sampai di rumah Ustaz Asror, Cimug udah kayak orang abis maraton.
Dia langsung buka topeng ondel-ondelnya, duduk di kursi tamu sambil kipas-kipas pakai papan jadwal pengajian. "Ustaz, tolong saya bingung banget. Saya takut mandul." Ustaz Asror yang lagi ngelap stetoskop langsung ngelirik dengan tatapan campur bingung. "Lah, Cimug, lu ngapain sih heboh-heboh?" Dengan wajah setengah pucat, Cimug menjelaskan, "Ustaz, vasektomi itu apa sih? Saya takut. Katanya kalau ikut itu, bisa dapat bansos, tapi saya nggak mau dapat duit dengan ngorbanin keturunan saya. Saya masih pengen punya anak, Ustaz, pengen ngeliat cucu saya joget ondel-ondel juga." Mendengar keluhan itu, Ustaz Asror menarik napas dalam. Beliau tahu betul karakter Cimug, selalu polos, tapi niatnya baik. Maka, beliau pun memutuskan untuk menjelaskan secara perlahan. "Cimug, vasektomi itu adalah prosedur medis. Memutus saluran sperma biar nggak bisa bikin anak lagi. Biasanya untuk laki-laki yang merasa udah cukup anak." Cimug langsung copot peci. "Ya Allah, jadi beneran bikin mandul? Waduh. Ini MAH bukan alat musik. Ini alat penutup rezeki. Saya nggak rela, Ustaz." Tapi Ustaz menenangkan, "Tenang dulu, Gug. Dalam Islam, ada pembahasan soal itu. Nanti kita bahas di pengajian malam Jumat. Intinya, kalau sampai membuat seseorang tidak bisa punya anak lagi selamanya, tanpa sebab darurat medis, itu bisa termasuk merubah ciptaan Allah, dan hukumnya bisa haram. Tapi kalau sekadar mengatur jarak kelahiran, masih dibolehkan." Cimug manggut-manggut, meskipun wajahnya tetap tegang kayak nunggu hasil ujian. "Tapi kan Ustaz, pemerintah bilang yang ikut vasektomi dapat bansos, gimana dong? Masa kita diam aja?" Ustaz menghela napas panjang. "Gug, kita gak boleh langsung menyalahkan. Tapi kita juga berhak memberi saran yang lebih baik. Kalau kamu punya usulan alternatif, ajukan. Kita cari solusi yang sejalan dengan syariat Islam, tapi tetap menjawab masalah masyarakat. Misalnya, program KB yang tidak permanen." Dan di detik itulah, mata Cimug bersinar. "Saya punya ide, Ustaz. Tapi saya mau pastiin dulu, beneran haram ya kalau vasektomi tanpa alasan medis?" Ustaz angguk pelan, "Kalau diniatkan untuk tidak punya anak selamanya, tanpa alasan darurat, iya, itu gak dibenarkan dalam Islam." Cimug bangkit dari kursinya. Wajahnya berubah dari panik jadi penuh tekad. "Baik, Ustaz. Saya gak akan tinggal diam. Saya mau kasih usulan pengganti. Kita harus nyelamatin generasi ondel-ondel berikutnya." Dengan semangat membara, dia langsung pamit, dan kembali mengayuh sepedanya dengan semangat baru. Memperjuangkan kebijakan yang lebih baik, demi anak cucu, dan demi masa depan penari ondel-ondel kampung Cempaka Duren. Begitu sampai lagi di pos ronda, Cimug langsung buka buku catatan harian ondel-ondelnya. Ya, walau ondel-ondel, Cimug punya buku catatan. Isinya bukan cuma jadwal tampil dan lirik lagu Betawi, tapi juga ide-ide besar buat kemajuan bangsa. Halaman pertama tertulis, "Visi dan misi ondel-ondel Cimug. Joget bukan sekadar joget." Cimug mulai coret-coret sambil ngomel sendiri, "Kita harus punya program alternatif. Yang Islami. Yang tetap jaga kesehatan. Yang bikin emak-emak tenang dan bapak-bapak nggak khawatir." Lalu muncullah ide dari dalam lubuk hati terdalam, program KB IUD gratis. "Yes, ini dia!" teriak Cimug sambil melompat kegirangan. Untung genteng pos ronda kuat, kalau nggak bisa ambruk gegara lompatan ondel-ondel semangat. Dengan sigap dia nulis besar-besar, "Ganti vasektomi dengan IUD. Bisa dilepas, tidak permanen, dan dibolehkan ulama." Dia bahkan kasih hiasan bintang-bintang dan gambar bayi lucu biar lebih menarik kalau nanti dibawa ke balai desa. Tapi tentu, Cimug sadar bahwa ide aja nggak cukup. Dia butuh pendapat orang-orang penting kampung, terutama emak-emak. Maka, berangkatlah Cimug keliling kampung pakai speaker portable. "Assalamualaikum, warga kampung Cempaka Duren. Mohon perhatian, saya, ondel-ondel Cimug, ingin berdiskusi soal program keluarga berencana. Yuk, kita ngumpul di warung Bu Saroh, gratis kerupuk buat yang hadir." Seketika, para ibu-ibu keluar dari rumah kayak dengar pengumuman flash sale. Warung Bu Saroh pun mendadak penuh. Ada Bu Yati yang tukang sayur, Bu Prapti yang suaranya cempreng tapi cerewetnya melegenda,
dan bahkan Bu Iwin yang biasanya anti ribut-ribut, ikut juga hadir. Cimug langsung naik ke kursi panjang, lalu buka kertas presentasinya. Jadi begini, bubu semua, saya dengar ada wacana yang rame, yang ikut vasektomi dapat bansos. Tapi saya sudah konsultasi ke ustaz dan dokter, dan ternyata itu hukumnya haram kalau buat mandul permanen. Nah, saya punya ide, gimana kalau diganti jadi program KB IUD gratis? Bisa dicabut, bisa diatur, dan tetap dapat bansosnya. Ibu-ibu langsung heboh. Wah bener juga tuh. Gug. Kita bisa ngatur jarak anak tapi tetap bisa punya anak lagi nanti. Betul, Bu. Jadi bukan ngebatasi rezeki, tapi nyusun strategi. Masa depan keluarga kita harus dirancang, tapi nggak boleh dimatiin dari awal. Jawab Cimug penuh semangat. Diskusi makin seru, bahkan ada yang nyeletuk, kalau IUD gratisnya dikasih bonus sembako, makin rame deh yang daftar. Semua ketawa, termasuk Cimug. Tapi kemudian, ada satu pertanyaan kritis dari Bu Prapti, tapi Gug, gimana cara kamu yakinin pemerintah buat dengar suara kita? Emang ondel-ondel bisa ngasih masukan? Cimug pun dengan pede menjawab, Bu, jangan anggap remeh ondel-ondel. Kita bukan cuma penari, tapi juga penyambung lidah rakyat. Saya akan tulis surat terbuka, ditempel di papan pengumuman desa, dan akan saya bacakan di panggung 17-an depan lurah. Biar semua tahu bahwa warga punya aspirasi. Mendengar itu, semua tepuk tangan. Ada yang sampai nyenggol termos teh manis saking semangatnya. Cimug lalu bagi-bagi selebaran hasil ketikan tangan sendiri. Isinya edukasi soal IUD, dengan ilustrasi lucu ala komik Betawi. Judulnya, IUD bukan musuh, tapi sahabat keluarga sehat. Bahkan Bu Iwin langsung minta 2, 1 buat dia, 1 buat suaminya yang sering lupa ikut posyandu. Hari itu, Cimug bukan cuma ondel-ondel yang bisa joget di atas panggung. Dia jadi juru bicara rakyat kecil, pelindung generasi mendatang, dan pahlawan keluarga muda. Ia sadar, masyarakat butuh edukasi, bukan jebakan bansos. Kalau bantu warga, jangan dikasih syarat yang rugiin masa depan. Katanya sambil merapikan topeng ondel-ondelnya yang miring karena kena angin kipas angin warung Bu Saroh. Sore harinya, setelah menyelesaikan diskusi dan minum teh manis 5 gelas, Cimug jalan pulang dengan hati lega. Tapi belum selesai perjuangannya. Ia masih harus nulis surat terbuka ke gubernur. Maka sesampainya di rumah, ia langsung duduk di depan mesin ketik warisan kakeknya. Suara tek-tek mulai terdengar. Di surat itu, ia tulis dengan huruf kapital semua. YTH Bapak Gubernur. Saya Cimug, seorang ondel-ondel dan warga kecil. Dengan ini mengusulkan penggantian kebijakan vasektomi menjadi program KB IUD gratis. Agar rezeki tidak dimandulkan, tapi ditata dengan bijaksana. Karena anak adalah amanah, dan yang memberi rezeki adalah Allah, bukan prosedur medis perman. Hormat saya, Cim. Lalu, surat itu difotokopi 3 rangkap. 1 ditempel di papan RT, 1 diselipin ke laci kantor kelurahan, 1 lagi dikirim lewat pos ke kantor gubernur, pakai perangko gambar ondel-ondel. Cimug lalu duduk di bawah pohon mangga, tersenyum sambil makan gorengan. Hari ini gue nggak cuma joget, tapi juga jadi bagian dari perubahan. Lalu dia lihat ke langit, dan bergumam, anak itu bukan beban, tapi berkah. Dan rezeki, Allah yang ngatur. Manusia tinggal ikhtiar dan tawakal. Keesokan harinya, Cimug bersiap untuk menjalankan misi berikutnya. Kampanye edukasi KB IUD ala ondel-ondel keliling. Ia tidak sendirian. Ia ajak tim kecilnya, Bang Ompong, pemain Tanjidor senior, Empok Jum, penjual cilok yang lidahnya lebih tajam dari silet, dan Ucup, bocah kampung yang hobi ngikutin Cimug kayak bodyguard pribadi. Mereka berempat berkeliling pakai gerobak odong-odong, dihias banner tulisan, ondel-ondel sosialisasi IUD, KB aman, rezeki jalan terus. Perjalanan pertama ke Kampung Kober. Di sana Cimug langsung disambut anak-anak kecil yang lari-lari sambil nyanyi. Ondel-ondel dateng bawa kabar penting, bukan joget doang. Cimug lalu buka mik toanya dan mulai ceramah lucu-lucu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan dukun, bukan caleg, bukan petugas sensus. Saya cuma ondel-ondel yang sayang rakyat kecil. Hari ini saya mau kasih info penting tentang KB yang boleh secara agama dan tetap bikin sehat.
Ibu-ibu mulai mendekat, ada yang bawa kursi plastik dari rumah, ada juga yang duduk di atas ember kosong. Cimug jelaskan tentang program IUD dengan bahasa yang sederhana tapi mengena. IUD itu bukan kode negara ya, Bu. Itu alat kecil yang dipasang di rahim ibu-ibu. Bisa tahan lama, tapi bisa dicabut kapan aja. Jadi bisa atur jarak kelahiran, tanpa khawatir nggak bisa punya anak lagi. Ustaz juga bilang, ini halal, asal niatnya bukan buat mandul total. Ingat, yang ngasih rezeki anak itu Allah. Suasana makin hangat ketika Empok Jum mulai bagi-bagi cilok gratis sambil bilang, yang udah punya anak 2, silakan cilok 2 tusuk. Yang masih pengen nambah, silakan makan sepuasnya, asal jangan tusuk hati mantan. Semua ketawa. Bahkan Pak RW yang awalnya cuma ngintip dari balik jendela, akhirnya keluar dan ikut nimbrung. Dia bilang, saya dukung Cimug. Kalau program KB kayak gini, saya siap tanda tangan dukungan. Lalu datanglah satu tokoh kampung, Mak Encim, yang terkenal galak dan sakti. Dulu sempat dianggap bisa manggil hujan hanya dengan tiupan sedotan. Mak Encim langsung bilang, Cimug, dulu saya anti sama yang namanya KB. Tapi cara kamu jelasin bikin hati saya adem. Anak emang rezeki, tapi nyusun waktunya juga perlu strategi. Saya setuju, IUD lebih bijak daripada vasektomi. Cimug langsung ngeluarin banner besar, bertuliskan, bukan menolak anak, tapi menyambut dengan perencanaan matang. Banner itu ditandatangani oleh para warga kampung sebagai bentuk dukungan. Bahkan Ucup nambahin coretan gambar bayi lucu pakai crayon warna merah. Ini anak masa depan, Bang, katanya polos. Cimug tersenyum haru sambil ngelus kepala Ucup. Kamu bakal jadi menteri KB masa depan, Kap. Setelah kampung Kober, rombongan lanjut ke pasar kambing. Di sana, tantangannya beda. Ramai, bau amis, dan orang-orang sibuk tawar-menawar harga daging. Tapi Cimug tak mundur. Ia naik ke tumpukan peti sayur dan mulai orasi, ibu-ibu pasar. Saya tahu hidup ini berat. Tapi jangan biarkan anak-anak kita lahir tanpa perencanaan. Mari kita pilih KB yang aman dan halal. Vasektomi itu permanen, bikin mandul. Kalau IUD, bisa dilepas. Dan gratis kalau pemerintah mau dengar kita. Seorang pedagang kambing nyeletuk, lah, lu ondel-ondel bisa ngatur KB? Emang situ punya rahim? Cimug balas, saya nggak punya rahim, Bang. Tapi saya punya hati. Hati yang mikirin masa depan warga kampung. Lagian, siapa bilang cuma yang punya rahim yang boleh peduli? Semua tertawa dan kagum sama cara Cimug menjawab. Bahkan si pedagang kambing akhirnya bilang, oke deh, saya ikut dukung. Tapi syaratnya satu, besok gue dagang dibolehin pas di depan pos ronda lo. Cimug angguk, deal. Sore itu, mereka pulang sambil nyanyi lagu gubahan khas Betawi. Ondel-ondel keliling kampung. Bukan cuma nari tapi juga nyambung. Rezeki anak biar Allah yang atur. Kita jaga rahim, jangan disensor. Di perjalanan pulang, Bang Ompong tiba-tiba bilang, Gug, kayaknya lu udah bukan ondel-ondel biasa. Lu calon duta KB nasional. Cimug senyum sambil jawab, gue MAH bukan duta. Tapi kalau ada bonus sembako dari pemerintah, ya bolehlah. Semua langsung ketawa ngakak. Bahkan Empok Jum hampir tumpahin saus cilok ke baju batiknya. Di akhir hari, Cimug duduk lagi di pos ronda sambil nyusun laporan. Ia tulis semua tanggapan warga, tanda tangan, dan bahkan usulan mereka untuk pemerintah. Judul laporan itu, Dari Kampung untuk Bangsa, Suara Rakyat Tolak Vasektomi, Dukung IUD Gratis. Rencananya, laporan itu akan ia bawa langsung ke balai kota saat hari audiensi terbuka. Sambil minum es teh buatan Bang Ompong, Cimug berkata pelan, perjuangan belum selesai. Tapi satu langkah kecil dari ondel-ondel, bisa jadi langkah besar buat keluarga Indonesia. Lalu ia buka topeng ondel-ondelnya sebentar, biar bisa garuk kepala. Aduh panas juga ya pakai topeng sambil ceramah KB. Pagi itu, Cimug bangun dengan perasaan campur aduk. Setelah semalam merumuskan laporan besar tentang IUD, kini ia harus siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Mempersiapkan audiensi dengan pemerintah daerah. Hari itu adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh warga kampung, yang antusias menantikan apakah suara mereka akan didengar atau tidak.
Warga pun mulai berdatangan ke rumah Cimug dengan membawa berbagai macam keperluan untuk acara hari ini. Ada yang bawa ketupat, ada yang bawa nasi uduk, bahkan ada yang bawa amplop tebal berisi tanda tangan dari warga yang mendukung program KBIUD ini. Cimug, Cimug, dengar ya, kita siap hadir dengan segala dukungan. Seru Pak Hasan, tetangga yang sudah sangat terkenal dengan sikapnya yang tegas, meskipun selalu membawa oleh-oleh untuk Cimug setiap kali ada acara besar. Siap, Pak Hasan. Udah saya siapkan segala sesuatunya. Ini audiensi penting untuk masa depan anak-anak kita. Jawab Cimug sambil memeriksa topeng dan kostumnya yang mulai kendor, karena sering dipakai berkeliling kampung. Sementara itu, Bang Ompong, yang ternyata juga sangat semangat dengan rencana ini, membawa gitar dan mulai menciptakan lagu baru yang akan dinyanyikan selama audiensi. Lagu itu berjudul, KBIUD, Jalan Terbaik untuk Masa Depan. Gug, gue gak mau kalah sama penyanyi dangdut. Kita harus bikin audiensi ini jadi kayak konser, kata Bang Ompong dengan semangat yang menggebu-gebu. Audiensi dimulai di balai kota, yang sudah dipenuhi oleh warga dari berbagai kampung sekitar. Semua orang berdiri, memberi tepuk tangan meriah saat Cimug, Bang Ompong, dan seluruh timnya tiba. Mereka bahkan diiringi dengan lagu tema yang dibawakan oleh Ucup, yang ternyata bakat menyanyinya tidak kalah dari penyanyi dangdut top. Di atas panggung, Cimug yang mengenakan kostum ondel-ondel besar dan warna-warni, dengan penuh percaya diri membuka pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini bukan cuma sebagai ondel-ondel biasa, tetapi sebagai suara rakyat kecil yang ingin perubahan. Kehadiran Cimug seolah membawa angin segar di tengah ketegangan yang sempat muncul sebelumnya. Beberapa anggota dewan yang tadinya skeptis pun mulai menunjukkan minat. Bahkan, ada yang mencatat dan mulai memperhatikan dengan serius apa yang disampaikan. Cimug pun menjelaskan secara gamblang tentang manfaat dari KBIUD dan kenapa itu adalah solusi yang lebih baik daripada program vasektomi yang kontroversial. Ia mengutip pernyataan para ulama dan dokter yang mendukung pemasangan IUD, yang tidak hanya aman, tetapi juga memberikan kebebasan bagi wanita untuk merencanakan keluarga mereka dengan lebih baik. Jangan pernah takut untuk mengatur jarak kelahiran. Allah yang mengatur rezeki anak, bukan kita. Tapi mengatur jarak kelahiran itu penting untuk kesehatan ibu dan anak, ujar Cimug dengan lantang. Bang Ompong yang dari tadi duduk di belakang, mulai melangkah ke depan dan mengambil mikrofon. Ia lalu nyalakan gitarnya dan menyanyikan lagu yang sudah diciptakannya untuk audiensi ini. KBIUD, KBIUD, mari kita jalani dengan hati, agar keluarga kita makin sejahtera, tak perlu takut lagi, IUD pilihan tepat, kita bebas merencanakan. Suara gemuruh tepuk tangan pun meledak, dan beberapa anggota dewan bahkan terlihat ikut bergoyang mengikuti irama lagu yang penuh semangat. Tentu saja, hal ini menarik perhatian banyak orang. Mereka tidak menyangka jika audiensi dengan topik yang tadinya dianggap serius dan berat, bisa berlangsung dengan begitu meriah. Semua orang, baik yang setuju maupun yang masih ragu, ikut tertawa, bercanda, dan mendengarkan penjelasan Cimug dengan penuh perhatian. Ketika sesi tanya jawab dimulai, tiba-tiba Pak RW dari Kampung Kober mengangkat tangan. Cimug, saya setuju dengan program ini, tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kalau ada yang merasa belum siap untuk ber-KB, tapi tidak ingin punya anak dulu, apakah IUD ini akan mengganggu mereka? Tanya Pak RW. Cimug tersenyum lebar. Wah, Pak RW, pertanyaannya bagus sekali. IUD itu fleksibel. Pak, kalau nanti ibu merasa sudah cukup dengan anaknya dan ingin menambah lagi, IUD bisa dicabut kapan saja. Jadi, itu bukan menghalangi rezeki anak. Yang terpenting adalah memilih yang tepat untuk kesehatan ibu dan keluarga. Diskusi itu pun berlanjut dengan lebih seru lagi. Warga yang sebelumnya ragu tentang pemasangan IUD kini mulai memahami manfaat dan sisi positifnya. Ada yang khawatir dengan efek samping, tapi Cimug menjelaskan bahwa IUD sudah terbukti aman digunakan dengan pengawasan medis. Yang penting konsultasi dulu sama dokter. Bu, jangan sembarangan. Tapi IUD jauh lebih aman dan nyaman daripada vasektomi yang gak bisa dicabut lagi. Itu yang perlu kita jelaskan, ujar Cimug lagi. Di tengah audiensi, tiba-tiba Ucup yang datang dengan penuh semangat berkata, Bang Cimug, kita udah bawa tanda tangan dari warga Kampung Kober yang setuju loh. Ini, Pak.
sambil menyerahkan map besar berisi tanda tangan dari hampir seluruh warga kampung. Semua terharu melihat betapa dukungan terhadap program KBIUD ini sangat besar. Seiring berjalannya waktu, suasana audiensi semakin cair. Semua orang semakin merasa yakin bahwa program keluarga berencana ini memang penting dan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Akhirnya, setelah sesi tanya jawab selesai, Cimug diundang untuk memberikan rekomendasi resmi ke pemerintah daerah mengenai kebijakan baru yang bisa menggantikan program vasektomi dengan KBIUD. Di luar ruangan, Cimug dan timnya mulai merayakan kemenangan kecil mereka. Kita berhasil, Gug. Ternyata suara rakyat itu benar-benar didengar. Seru Bang Ompong sambil memeluk Cimug. Ucup yang sempat ketiduran di atas meja langsung terbangun dan ikut merayakan. Yai, akhirnya KBIUD jadi kebijakan. Cimug menatap langit sore yang mulai berwarna orange, berpikir bahwa perjuangan ini baru saja dimulai. Ia tahu, masih banyak hal yang harus diperjuangkan demi kemajuan rakyat Indonesia, tetapi langkah kecil yang mereka lakukan hari ini sudah cukup memberi harapan. Semoga perubahan ini membawa manfaat untuk keluarga Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera, gumam Cimug dalam hati. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah melewati perjalanan yang penuh liku, hari ini menjadi momen puncak dari perjuangan Cimug dan teman-temannya. Audiensi yang mereka jalani bukan hanya sekadar audiensi biasa, tetapi sudah menjadi tonggak perubahan besar bagi masyarakat. Hari ini, kebijakan baru yang mereka usulkan akhirnya disahkan oleh pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan matang. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan, beberapa organisasi non-pemerintah, NGO, yang mendukung kesehatan reproduksi mulai mengirimkan surat dukungan mereka kepada pemerintah. Semua orang mulai berbicara tentang manfaat KBIUD yang terbukti efektif dan aman, dan tidak sedikit pula yang mendukung penggantian program vasektomi dengan kebijakan keluarga berencana yang lebih inklusif ini. Cimug merasa lega. Puncak perjuangannya ini bukan hanya karena kebijakan baru yang diusulkan diterima, tetapi lebih kepada kenyataan bahwa banyak orang kini lebih sadar tentang kesehatan keluarga dan perencanaan kehidupan mereka. Warga kampung Kober pun merayakan kemenangan ini dengan membuat pesta rakyat di lapangan dekat balai desa, dan tentunya, ondel-ondel menjadi pusat perhatian. Semua orang memujinya, bahkan ada yang berterima kasih kepada Cimug karena berani memperjuangkan suara mereka. Tidak hanya itu, Cimug juga mengajak teman-temannya, seperti Bang Ompong dan Ucup, untuk ikut merayakan keberhasilan ini. Pokoknya, kita harus terus semangat, jangan berhenti sampai di sini, kata Cimug saat memberikan sambutan di hadapan warga yang hadir. Jangan pernah takut untuk berbicara, dan jangan biarkan orang lain menentukan hidup kita. Semua orang punya hak yang sama untuk sehat dan bahagia. Suasana semakin meriah, terutama ketika ada pertunjukan tari ondel-ondel yang dipimpin langsung oleh Cimug. Menari dengan penuh semangat di tengah sorak-sorai warga, ia merasa seperti pahlawan kecil yang berhasil membawa perubahan besar. Warga yang melihatnya pun ikut bergoyang, tidak hanya mengikuti irama tari, tetapi juga merayakan kebebasan memilih masa depan keluarga mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Cimug tak bisa menahan perasaan campur aduk yang terus menggelora. Perjuangan panjang yang dijalani ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Mulai dari kritik keras dari beberapa pihak yang menentang kebijakan KBIUD, hingga perasaan takut akan perubahan yang dianggap terlalu cepat. Cimug sering mendengar komentar-komentar skeptis yang mengatakan bahwa program ini mungkin hanya sementara, atau tidak akan berlangsung lama. Namun, ia tahu bahwa ini bukan tentang waktu, melainkan tentang niat baik dan usaha tanpa henti. Yang penting adalah niat dan usaha kita untuk melakukan yang terbaik. Allah yang menentukan segalanya, ujar Cimug sambil berdoa dalam hati, memohon agar apa yang telah dilakukannya membawa kebaikan dan manfaat bagi banyak orang. Bang Ompong yang sudah mempersiapkan pertunjukan dangdut, langsung naik ke atas panggung dan menghibur warga dengan lagu-lagu yang khas. Ini dia, guys, hiburan dari kita. Jangan lupa kalau kita semua bisa bersatu untuk perubahan, serunya. Semua warga pun tampak bergembira dan larut dalam pesta rakyat yang digelar di lapangan. Mereka menari, menyanyi, dan bahkan membuat komedi sketsa yang melibatkan ondel-ondel sebagai karakter utama, tentu saja dengan sentuhan humor khas mereka. Namun, di tengah perayaan itu, Cimug merasakan sesuatu yang lebih dalam.
Ia sadar bahwa program KBIUD yang mereka usulkan tidak hanya akan berpengaruh pada keluarga-keluarga di desa mereka saja, tetapi juga menjadi contoh untuk daerah-daerah lain yang membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan serupa. Ia pun teringat pada awal mula perjalanan ini, ketika ia dan teman-temannya hanya berani berbicara di kampung mereka, kini suara mereka sudah didengar oleh lebih banyak orang, bahkan hingga ke tingkat pemerintah pusat. Seiring berjalannya waktu, Cimug melihat banyak perubahan positif yang terjadi di sekitarnya. Banyak ibu-ibu yang dulu takut dan ragu, kini merasa lebih tenang setelah melakukan pemasangan KBIUD. Mereka bisa merencanakan keluarga dengan lebih baik tanpa takut terlalu banyak anak, dan bisa fokus pada pendidikan serta kesejahteraan keluarga mereka. Sementara itu, anak-anak yang dulu hidup dalam ketidakpastian tentang masa depan, kini dapat merasakan pendidikan yang lebih baik, karena para orang tua mereka bisa bekerja tanpa khawatir tentang kelebihan beban dalam membesarkan anak. Program KBIUD yang kini resmi diberlakukan membantu banyak keluarga agar lebih siap menghadapi masa depan. Cimug merasa puas melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah ibu yang sekarang bisa memilih dengan bijak bagaimana mereka ingin merencanakan keluarga mereka. Namun, ia tahu bahwa perjuangan tidak berhenti sampai di sini. Meskipun sudah ada kebijakan baru yang lebih baik, Cimug tidak akan berhenti sampai suara rakyat terdengar di seluruh penjuru negeri. Ia bertekad untuk terus berjuang, agar lebih banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Gugun, jangan berhenti di sini. Kita harus terus berjuang. Seru Bang Ompong dengan semangat tinggi, sembari menepuk pundak Cimug. Cimug hanya tersenyum, merasakan kebanggaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa hari ini adalah sebuah kemenangan kecil yang dimulai dari langkah-langkah besar dan penuh tekad. Dan siapa tahu, kisah mereka bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi di masa depan. Dengan langkah pasti, Cimug dan teman-temannya kembali ke rumah mereka masing-masing, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ia yakin, selama niat baik dan perjuangan yang tulus tetap ada, perubahan positif akan terus datang. Nah teman-teman, itulah kisah lucu tapi penuh makna dari si ondel-ondel Cimug. Semoga bisa jadi hiburan sekaligus pelajaran ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Ingat, rezeki anak datangnya dari Allah, tapi ngatur jarak kelahiran juga boleh kok. Asal jangan sampai nutup rezeki selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.